Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Nah, sekarang bertemu lagi dengan Ustazah Erni di pembelajaran 2, yakni di tema 1 tentang ASEAN. Pasti kalian masih ingat kan? ASEAN itu apa, Ustazah? Terus pendiri ASEAN itu anggotanya, negaranya mana saja sih, Ustazah? Nah, sekarang Ustazah akan jelaskan ya. ASEAN itu adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Terus pendirinya ASEAN itu negara mana saja sih, Ustazah? Ya, pertama adalah negara Indonesia. Yang kedua, lihat gambar bendera di samping Ustazah ini. Negara mana ya? Good, negara Malaysia. Pendiri yang ketiga yakni negara mana ya, Ustazah? Dilihat bendera di sampingnya Ustazah ini. Negara mana ya ini? Ya, negara Filipina. Good. Setelah itu tadi sudah ada 3 negara, ada 5 loh Ustazah pendirinya. Negara mana saja ya di situ? Yes. Negara mana ya bendera ini? Negara Thailand. Terakhir, negara mana Ustazah? Good, Singapura. Nah, pada tanggal berapa Ustazah ASEAN itu didirikan? Harus kalian ingat nak, ASEAN itu dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun berapa ya Ustazah? Tahun 1967. Nah, di belakangnya Ustazah ini gambar bendera apa ya nak? Nah, di belakangnya Ustazah ini ada gambar bendera negara Brunei Darussalam. Betul sekali. Nah, sekarang kalian harus mengetahui pusat pemerintahan di negara Brunei Darussalam itu di mana Ustazah? Di Kampung Ayer. Good. Di Kampung Ayer adalah tempat pusat pemerintahan negara Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam ini ada memiliki karakter-karakter yang dimiliki oleh setiap warganya. Pertama, yakni tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Kedua, setiap bertamu ke rumah orang harus melepas sepatu. Ketiga, yakni menunjuk dengan jari telunjuk berarti kasar. Karakter-karakter yang dimiliki negara Brunei Darussalam. Apa kalian tahu nak, apa sih arti dari Darussalam? Apa ya? Sip. Arti dari Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Sekarang kalian harus melihat di belakangnya Ustazah ini bendera apa ya? Ya, di belakangnya Ustazah ini adalah bendera negara Malaysia. Di negara Malaysia terkenal dengan makanan khasnya, yaitu makanan apa nak? Sip, nasi lemak. Di negara Malaysia ini juga memiliki patung yang sangat besar dan tinggi, ukurannya 42,5 meter. Disebut apakah patung tersebut? Seperti ini loh nak gambarnya. Ya, betul, patung Dewa Marunda yang terletak di Batu Cafes. Ya, di belakangnya Ustazah ini adalah gambar bendera Vietnam. Sekarang kalian harus mengetahui nak, budaya apa sih yang dilakukan oleh penduduk-penduduk Vietnam? Ya, di negara Vietnam ini masyarakatnya suka dan menyukai duduk di dinding ketika makan dan minum ataupun mengobrol dengan orang tua, dengan keluarga atau temannya. Kemudian baju khas dari Vietnam ini juga terkenal, yaitu namanya Áo Sai, yaitu seperti ini. Gambarnya seperti ini ya nak, yang digunakan oleh penduduk Vietnam. Kemudian juga menggunakan topi caping. Nah, sekarang kalian tahu nggak di belakangnya Ustazah ini adalah gambar bendera apa ya? Ya, gambar bendera negara Myanmar. Di Myanmar ini disebut dengan negara 1000 pagoda. Kenapa Ustazah kok seperti itu? Karena di negara Myanmar ini terdapat beberapa kuil-kuil yang di sepanjang negaranya. Kemudian di negara Myanmar ini juga dikenal dengan pakaian khas, yakni pakaian Long Yi. Seperti ini gambarnya ya anak-anak.
Mayoritas penduduk di negara Myanmar disebut dengan keturunan Tibet, kemudian menggunakan bahasa Burma. Nah, di belakangnya Ustazah ini ada bendera Filipina. Di Filipina ini penduduknya ketika orang yang lebih tua disebut dengan Po atau Opo. Nah, seperti Ustazah ini, kan Ustazah lebih tua dari kalian kan anak-anak, yaitu dengan sebutan Po atau Opo. Kalian memanggil Ustazah dengan sebutan Kuya. Di negara Filipina ini, kalian bisa menyebut Ustazah dengan panggilan Kuya. Nah, di sana budaya seperti itu nak, kalian harus mengetahui ya. Terus di negara Filipina juga memiliki tarian tinikling. Itu tarian apa Ustazah? Nah, coba dilihat. Tarian ini juga memiliki arti nak, bahwa di penduduknya negara Filipina tersebut, tarian di belakangnya Ustazah ini menceritakan burung tinikling yang melompat menghindari padi petani Filipina. Nah, seperti itu. Nanti tugasnya di rumah, kalian harus merangkum apa yang ada di video pembelajaran hari ini. Dicatat yang rapi, yang bagus, kemudian difoto, dikirim di grup kelas 6. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.